Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Armani Dwi Putra, NPI 1422100117. Saya akan mempresentasikan tentang limit fungsi. Next. Pengertian limit fungsi. Limit merupakan sebuah konsep di mana sesuatu dikatakan hampir atau mendekati nilai suatu bilangan tertentu. Limit dapat berupa sebuah fungsi yang kodomainnya hampir atau mendekati nilai suatu bilangan asli tertentu. Next. Sifat-sifat limit fungsi. 1. Limit X mendekati A, K sama dengan K. 2. Limit X mendekati A, X sama dengan A. 3. Limit X mendekati A, K kali F kali X sama dengan K limit X mendekati A, F kali X. 4. Limit X mendekati A, F kali X plus G kali X sama dengan limit X mendekati A, F kali X plus limit X mendekati A, G dikali X. 5. Limit X mendekati A, F dikali X dikurangi G dikali X sama dengan limit X mendekati A, F dikali X dikurangi limit X mendekati A, G dikali X. 6. Limit X sama dengan limit X mendekati A, F dikali X dikali G dikali X sama dengan limit X mendekati A, F dikali X kali limit X mendekati A, G dikali X. Yang ketujuh, limit X mendekati A, F dikali X per G dikali X sama dengan limit X mendekati A, F dikali X dibagi limit X mendekati A, G dikali X. Jadi limit X mendekati A, G dikali X tidak sama dengan 0. 8. Limit X mendekati A, F dikali X pangkat N sama dengan buka kurung limit X mendekati A, F dikali X tutup kurung pangkat N. 9. Limit X mendekati A, akar F dikali X pangkat N sama dengan akar limit X mendekati A, F dikali X pangkat N. Next. Jenis-jenis limit, yaitu limit fungsi, lalu limit trigonometri, dan limit kontinuitas. Next. Limit fungsi aljabar. Dalam pengoperasian limit fungsi aljabar dapat beberapa hukum atau teorema limit yang perlu diperhatikan. Jika K konstanta, fungsi F dan fungsi G adalah fungsi-fungsi memiliki nilai limit yang mendekati bilangan C, terdapat 3 metode. Ada 2 bentuk menentukan limit fungsi aljabar, yaitu 1. Limit X mendekati A, F kali X. 2. Limit X mendekati tak terhingga F dikali X. Next. Metode substitusi. Itu metode paling mudah dengan menentukan hasil suatu limit fungsi adalah dengan mensubstitusi langsung nilai ke dalam fungsi F kali X. Syarat metode ini adalah jika hasil substitusi tidak membentuk nilai tak tentu. Contohnya, tentukan nilai limit aljabar dari limit X mendekati 2, 2X pangkat 2 plus 5. Yaitu limit X mendekati 2, 2X pangkat 2 tambah 5 sama dengan 2 kali 2 pangkat 2 tambah 5 sama dengan 2 dikali 4 tambah 5 sama dengan 8 tambah 5 yaitu 13. Jadi nilai dari limit X mendekati 2, 2X pangkat 2 tambah 15 yaitu 13. Next. Metode faktoran. Jika pada metode substitusi menghasilkan suatu nilai bilangan tak tentu, maka fungsi tersebut
harus difaktorkan terlebih dahulu sehingga bentuknya tidak menjadi bentuk tak tentu. Baru kemudian bisa disubstitusikan. Contoh, tentukan nilai limit fungsi aljabar dari limit X mendekati 2. X pangkat 2 dikurangi 4 bagi X min 2. Yaitu limit X mendekati 2, X pangkat 2 dikurangi 4 dibagi X min 2 sama dengan limit X mendekati 2, X dalam kurung X min 2 dalam tutup kurung dalam kurung X plus 2 bagi X min 2 sama dengan limit X mendekati 2 buka kurung X plus 2 sama dengan 2 tambah 2 sama dengan 4, yaitu nilai dari limit X mendekati 2, X pangkat 2 dikurangi 4 bagi X min 2 yaitu 4. Next. Metode perkalian dengan akar sekawan. Metode ini digunakan jika pada metode substitusi langsung menghasilkan nilai limit yang irasional atau nilai limit yang tidak dapat terdefinisikan. Fungsi dikalikan dengan akar sekawannya agar bentuk limit tersebut tidak irasional sehingga bisa dilakukan kembali substitusi langsung dengan nilai. Contohnya, tentukan nilai limit fungsi aljabar dari limit X mendekati 2, X mendekati 4 dikurangi X dibagi X min akar 6X dikurangi 8. Sama dengan mengalihkan dengan bentuk sekawan dari penyebut lalu ketika jabarkan seperti berikut ini penyelesaiannya. Next. Metode membagi dengan pangkat penyebut. Contohnya, tentukan nilai limit fungsi aljabar dari limit X mendekati 4X min 2 dikurangi 6X plus 1 bagi 2X pangkat 2 ditambah 7X. Seperti ini penyelesaiannya. Next. Limit fungsi trigonometri. Limit juga dapat digunakan pada fungsi trigonometri. Penyelesaiannya sama dengan fungsi limit aljabar. Namun, agar mengerti penjelasan selanjutnya harus mengerti terlebih dahulu konsep dari trigonometri. Penyelesaian dalam limit fungsi ini dalam trigonometri bisa dilakukan dengan melakukan perubahan-perubahan bentuk sinus, kosinus, dan tangen. Limit trigonometri merupakan nilai paling dekat suatu sudut. Istilah-istilah yang ada dalam trigonometri yaitu sinus atau sin, lalu kosinus atau cos, tangen atau tan, sekan atau sek, kosekan atau CSC, dan kontangen atau cot. Next. Rumus-rumus limit fungsi trigonometri. Rumus limit fungsi trigonometri untuk X mendekati 0. Itu seperti ini. Next. Lalu rumus limit fungsi trigonometri untuk X mendekati C. Seperti berikut. Next. Terakhir ada limit kontinuitas. Terlihat dalam hubungan limit fungsi dengan nilai fungsinya jika limit fungsi f di titik C adalah f kali C, maka dikatakan bahwa fungsi f kontinu di titik X sama dengan C. Suatu fungsi f dikatakan kontinu di titik C jika limit X mendekati C, f kali X sama dengan f kali C. Definisi di atas menjelaskan bahwa suatu fungsi f kontinu jika di C jika 3 dari kondisi berikut terpenuhi. Yang pertama yaitu f dikali C terdefinisi. 2. Limit X mendekati C, f dikali X ada. Yang ketiga, limit X mendekati C, f dikali X sama dengan f dikali C. Jika f dikali X tidak kontinu di C, maka dikatakan f dikali X memiliki diskontinuitas
di C. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.